Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang berbahagia, saya akan menyampaikan video yang kedua, di mana video kedua ini adalah sebagai revisi daripada video yang pertama, karena ada laporan bahwa di video yang pertama itu beberapa slide ada yang tersendat. Mohon untuk disimak sebaik-baiknya ya. Yang pertama saya ulangi tentang program kelas Mandua Nganjuk. Sedikit saya sampaikan. Nah, ini program kelas Mandua Nganjuk ya. Kemarin saya sampaikan ada yang pertama adalah kelas unggulan, di mana kelas unggulan itu ada unggulan MIPA, ada unggulan IPS, dan unggulan tahfidz. Kemudian ada kelas reguler juga, sama seperti kelas unggulan. Di sini juga ada reguler MIPA, reguler IPS, dan reguler agama. Yang ketiga ini yang perlu Anda ketahui, ini adalah program baru sejak tahun 2020 yang kemarin ini sudah kita laksanakan di Mandua Nganjuk, dan siswanya sekarang sudah kelas 11 ya. Berarti untuk kalian ini semua adalah generasi yang kedua untuk program kelas MA plus keterampilan. Ada apa saja? Yang pertama ada multimedia, tata boga, tata busana, dan robotika. Nah, ini untuk program-program kelas Mandua Nganjuk yang wajib kalian ketahui. Silahkan kalian yang berminat untuk memilih IPA, IPS, ataupun tahfidz, atau juga agama reguler. Begitu juga untuk yang unggulan, reguler, juga MA plus keterampilan. Hanya saja untuk yang khusus kelas unggulan ini ada seleksi tersendiri lagi setelah nanti kegiatan matsama ya. Jadi nanti kalian akan mengikuti tes. Bagi siapa saja yang nanti akan lolos di unggulan MIPA, IPS, ataupun tahfidz, saya ucapkan nanti selamat. Mudah-mudahan kalian nanti bisa benar menjadi siswa yang unggul ya. Khusus untuk yang tahfidz nanti tesnya adalah berupa hafalan oleh pembina khusus agama tahfidz. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ya, karena pembelajaran kita adalah daring, maka jadwal KPM berlaku berdasarkan kurikulum darurat yang kita nanti akan mulai jam 7 sampai jam 13.15 saja ya. Mohon ini diingat-ingat, jam pertama sampai jam ke-8 setiap jamnya adalah sekitar 45 menit. Jadi dimohon untuk siswa-siswa baru agar sejak mulai jam 7 untuk bangun dan mempersiapkan diri untuk menerima materi. Oleh karena itu, sambil juga kalian mengingatkan barangkali Bapak Ibu guru yang lupa, bisa diingatkan melalui wali kelasnya. Selanjutnya, nah ini beberapa hal yang perlu diketahui dan wajib dilaksanakan untuk siswa Mandua Nganjuk. Yang pertama adalah siap mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun situasi kondisi pandemi semacam ini, kalian tetap belajar di rumah dengan sebaik-baiknya, oke ya. Yang kedua, siap melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ini mohon untuk dipahami bahwa Bapak Ibu guru ini tidak bermaksud untuk membebani kalian di dalam melaksanakan tugas, tetapi kalian harus benar-benar ikhlas siap untuk melaksanakan tugas. Jangan sampai terjadi penumpukan tugas di belakang ya, karena nanti akan memberatkan kalian itu sendiri. Yang ketiga, dipersiapkan pula untuk kegiatan pembiasaan. Mulai semester ganjil ini kalian akan diberi kegiatan yang namanya SKI, syarat kecakapan ibadah. Ini adalah berupa setoran-setoran hafalan surat pendek ya, baik kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Sementara yang KTI ini nanti akan diberlakukan untuk anak kelas 11 di semester genap. Ya, selanjutnya adalah kalian siap berkreasi dan berinovasi.
Jadi Bapak Ibu guru ini nanti akan mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Mandu Nganjuk dengan penuh kreativitas. Nah, selanjutnya yang lebih penting lagi ini kalian juga harus bersiap-siap dan terbiasa membiasakan diri untuk mengikuti kegiatan lomba walaupun pada kondisi pandemi. Nah, ini jadi lomba-lomba yang dilakukan pada kondisi pandemi adalah berupa lomba yang bersifat daring, dan masih banyak lagi yang nanti akan dilaksanakan, barangkali nanti akan diteruskan dan diperjelas oleh wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, ini yang kemarin ada laporan, ada masukan di bagian inilah untuk video jenis-jenis mata pelajaran yang MIPA ini tersendat. Saya sampaikan kembali. Jadi untuk mata pelajaran baik IPA, IPS ataupun agama, nanti untuk kelompok wajib A dan B ini sama ya. Kelompok wajib yang A ini ada mapel Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, ada fikih, sejarah kebudayaan Islam, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika wajib, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Dan kelompok B-nya itu ada seni budaya, penjas orkes, dan prakarya serta kewirausahaan. Ini jadi satu. Prakarya dan kewirausahaan satu mapel ya. Nah, kemudian ini ada kelompok peminatan. Nah, inilah ciri khas dari kelas MIPA, yaitu matematika, biologi, fisika, kimia. Serta ada tambahan mapel lintas minat. Lintas minat ini artinya adalah bagi yang jurusan MIPA nanti ada input materi pelajaran IPS, contohnya seperti ekonomi ya. Nah, ini yang khusus kelas 10 nanti ada tambahan mapel keterampilan. Keterampilannya yaitu tadi setelah kalian memilih baik itu multimedia, tata buka, tata busana atau robotika, nanti di sini. Teknisnya di video yang pertama sudah saya jelaskan ya, bahwa nanti untuk jam-jam tertentu maka beberapa siswa dari seluruh jurusan akan mengumpul jadi satu untuk mengikuti kegiatan mapel keterampilan ya. Nih, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang wajib diikuti semuanya ya. Ini sebagai persyaratan daripada kalian nanti untuk proses kenaikan kelas. Jadi mapel-mapel ini yang sejumlah 20, kelas MIPA ini ada 20 mapel ya. Ini wajib kalian ikuti dan tidak boleh memperoleh nilai di bawah KKM ya. Tahun ini KKM-nya adalah 75. Jadi tidak boleh nilainya di bawah 75. Harus diusahakan untuk di atas 75, maaf ya. Ini yang jurusan MIPA. Sekarang yang jurusan IPS. Iya, jurusan IPS ini untuk yang kelompok wajib A dan B ini sama ya. Sama, hanya yang di kelompok peminatan yang IPS ini mapelnya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Lintas minatnya, nah ini yang beda adalah tambahan biologi ya. Tambahan biologi. Ada bahasa dan sastra Inggris, biologi, dan keterampilan. Ini yang keterampilan ini sama tadi ya, hanya berlaku untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak ada. Atau ya memang tidak ada karena memang dilaksanakan di tahun 2020 kemarin ya. Yang kelas 12 tidak ada, begitu juga yang kelas unggulan juga tidak mendapatkan keterampilan karena di unggulan itu nanti spesifikasinya kepada materi-materi persiapan untuk olimpiade dan yang lainnya. Tujuannya supaya kalian tidak terlalu berat ya. Kemudian ini perlakuannya sama, jadi semua harus diikuti supaya nilainya tuntas di atas KKM sebagai syarat kenaikan kelas. Selanjutnya ini yang jurusan agama sama, kelompok wajib A dan B ini sama, peminatannya yang beda. Yang agama ini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab. Ini mohon diperhatikan yang jurusan agama. Mapelnya sudah menjurus kepada
materi-materi agama. Nah, lintas minatnya ini ada tambahan kimia dan biologi ya, cuma jamnya hanya sekitar 1 atau 2 jam saja. Ada juga tambahan keterampilan. Nah, khusus yang kelas unggulan tahfidz ini ada tambahan 1 mapel lagi, namanya ilmu qiraat. Ini sebagai moloknya di Mandua Nganjuk. Jadi total kalau jurusan agama reguler itu 21 mapel, kalau jurusan agama tahfidz menjadi 22 mapel. Nah, ini mohon untuk dipahami, dilaksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian dengan jumlah mapel yang banyak ini tidak stres ya, tetapi dinikmati dengan sebaik-baiknya. Perlakuannya juga sama, ini wajib semuanya diikuti dan tidak boleh memperoleh nilai di bawah KKM ya. Nah, ini saya ulangi lagi untuk syarat kenaikan kelas. Nah ya, kemarin di video pertama sudah saya sampaikan, ini saya ingatkan lagi. Menyelesaikan tugas-tugas semua mapel sebelum ujian akhir semester. Nah, ini nanti akan dikolaborasikan dengan beberapa tugas, beberapa persyaratan melalui pihak bimbingan konseling. Nah, di situ ada beberapa poin-poin yang wajib kalian ketahui supaya tidak melanggar tata tertib di Mandua Nganjuk, sehingga kalian tidak dikenai poin-poin yang nanti akan menghambat kalian belajar di Mandua Nganjuk ya. Yang kedua, ini menyelesaikan SKI dan KTI. Khusus kelas 11 itu maksudnya yang KTI-nya. Kalau SKI-nya berlaku kelas 10, kelas 11 dan 12. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan ujian akhir baik PAS ataupun PAT ya. Biasanya pelaksanaan ujian PAS dan PAT ini sekitar 10 hari. Ya, sekitar 10 hari ya. Yang tahun kemarin itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang D, tidak boleh memiliki nilai di bawah KKM. E, memiliki nilai ekstrakurikuler minimal B. Nah, untuk pertanyaan yang ekstrakurikuler apakah dilaksanakan? Karena kondisi pandemi ini tidak dilaksanakan. Jadi hanya pertemuan-pertemuan tertentu saja untuk kalian bisa mengadakan perkumpulan di ekstranya masing-masing, tetapi tidak setiap minggu bisa hadir. Mungkin beberapa kali pertemuan saja nanti kalian kumpul dan membahas tentang ekstrakurikuler ya, karena kondisi pandemi semacam ini. Yang terakhir, ini wajib memiliki perilaku yang baik ya, wajib memiliki perilaku yang baik. Jadi kalian tidak masuk itu harus ada keterangan, tidak boleh alfa, tidak boleh lunus, tidak boleh melakukan hal-hal yang di dalam undang-undang bimbingan konseling yang disampaikan oleh pihak BK itu kalian tidak boleh nabrak atau tidak boleh melanggar. Ya, kira-kira ini untuk penjelasan video yang kedua. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan harapan saya itu kalian bisa memahami sebaik-baiknya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.